Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Tarun Abdul Hani, NPT 41210001 dari kelas instrumentasi 7A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu yang berjudul Automated Testing Using PY, and Jenny. Cisco Networking API. Itu langsung saja saya terlebih dahulu untuk modulnya. Ini ada modulnya, yaitu modul 7.6.3 Lab Automated Testing Using PATS Engine. Untuk objektifnya atau tahapannya, yaitu yang pertama kita akan meluncurkan device c.pm, yang kedua membuat Python virtual environment, ketiga kita gunakan PATS untuk mengetes library, yang keempat, kita menggunakan Jenny untuk memparse atau membagi iOS command output. Yang kelima, kita menggunakan Jenny untuk mengcompare ke konfigurasi atau konfigurasi. Yang keenam, kita melakukan clean up pada lab uh, dan uh, prestasi investigasi ke depannya. Untuk background atau skenario dari lab ini, uh, yaitu kita akan menggunakan jelajahi dasar-dasar PATS atau biasa disebut PY, NETS, dan Jenny. Alat PATS adalah ekosistem pengujian end-to-end yang mengkhususkan diri dalam pengujian basis data. Begitu langsung saja kita ke modulnya, yaitu rekrut kebutuhan research yang dibutuhkan, yaitu satu buah PC, VirtualBox, device C, dan CR 1000 V. Instruksinya yaitu yang pertama kita meluncurkan device C VM. Kita sudah luncurkan device C VM, kita sebut saja device C-nya ada di sebelah kiri, modulnya ada di sebelah kanan. Lalu untuk sebelumnya saya juga telah meluncurkan untuk CR 1000-nya. Ini di sini kita sudah enable terlebih dahulu, lalu kita lihat dulu IP interface-nya dengan IP interface brief. Nanti di sini ada IP address 192.168.5.103. Nanti ke depannya jika kita diminta untuk IP CR, CRS CSR 1000-nya, kita akan menggunakan ini. Lalu kita buka dulu untuk VMware-nya terlebih dahulu, PSC-nya. Lalu di sini kita ke tahapan kedua, yaitu kita membuka terminal. Di sini juga saya sebelumnya sudah ping terlebih dahulu ke CSR 1000-nya untuk memastikan bahwa ping telah berhasil. Dan telah berhasil, lalu kita ikuti instruksi selanjutnya membuka terminal, sudah saya buka sebelumnya. Lalu kita membuat Python virtual environment dengan perintah mkdir lab. Sebelumnya kita copy saja dari sini agar tidak rusak. Untuk komennya kita paste, kita enter saja, ya, berhasil. Lalu kita buat lingkungan baru di virtual Python di directory csr 1 cafe. Kita copy dulu untuk directory-nya ke PATS, ya. Kita masukkan dulu cd untuk membuka directory. Ya sudah, ya sudah masuk, ya. Lalu kita langsung masukkan saja Python inti paste saja di sini. Ter, ya sudah, ya. Setelah itu kita akan meninjau lingkungan virtual Python atau VNFP.
dengan perintah cd csr satu kp. Apakah telah ada? Sudah bisa masuk ya di file csr satu kp-nya. Lalu kita periksa isi file py, pnp, cgp-nya dengan perintah crt. Ini juga sudah sesuai dengan modul, yaitu ada direktorinya, lalu include system dan versinya yaitu 3.8.2. Lalu ya, kita tautan simbolis atau dikenal juga dengan sibling. Untuk mendapatkan pemahaman terbaik, kita langsung saja eh, ke prakteknya, yaitu dengan memasukkan opsi ls inti user Python tanda bintang, copy saja, kita langsung paste, enter. Sini sudah sesuai dengan modul ya. Sini ada Python 3, Python 3,3, configuration. Ini. Lalu selanjutnya kita periksa dari isi dari bin, dari directory bin yang dibuat oleh virtual environment. Kita buka dulu ls bin. Di sini sudah aktif dan Python 3 serta USR di sini direktorinya untuk Python 3-nya. Lalu selanjutnya kita luncurkan lingkungan virtual menggunakan bin /active. Kita masukkan ke uh, bin ke directory bin active. Ya, di sini sudah diaktifkan. Lalu kita bagian ketiga kita gunakan pustaka pengujian PYATS. Kita akan di sini akan menggunakan PYATS dalam pustaka pengujian Python. Langkah pertama kita menginstal PYATS. Itu bisa dengan pip 3 install PYATS full. Enter saja. Kita tunggu sampai semua filenya telah diinstal. Mungkin proses ini agak memakan waktu cukup lama ya. Ya baik, setelah selesai penginstalan maka silakan ini. Selanjutnya kita ke langkah kedua, memverifikasi PJATS dengan perintah help. Dengan PJATS help kita dapat mengetahui perintah atau kata yang kita dapat masukkan di PJATS ini. Ini ada clean, create, develop, if, dan lain-lainnya. Selanjutnya langkah ketiga kita cloning dan periksa script sampel PETS dari GitHub. Kita pertama gunakan perintah git clone http github.com. Kita paste saja, langsung kita enter. Kita tunggu sampai clone selesai. Ya, setelah selesai, lalu pastikan salinan berhasil dengan menunjukkan file directory saat ini. Kita masukkan ke ls ini satu. Ini telah ada file example-nya. Lalu selanjutnya kita ke tahap daftar file. Dalam contoh perhatikan ada subdirectory basic sama dengan file lain. Kita masuk ke ls-1 example-nya. Kita pastikan kalau ada subdirectory basic. Nah, di sini ada subdirectory basic, ada. Lalu kita buat daftar file di subdirectory basic ini dengan perintah ls1 sampel slash basic. Ya, telah dibuat. Lalu langkah keempat kita periksa file script dasar, sintaks deklarasi pengujian untuk PATS berdasarkan pada kerangka kerja pengujian unit Python populer.
di PyTest. Jadi kita akan buat pertama, kita buka dulu yang eh, basic example script.py dengan perintah cat. Di sini basic example script.py, kita buka dulu. Ya, di sini sudah terbuka. Lalu untuk selanjutnya kita bisa enter saja ya. Untuk kembali ke perintah atau eh, kembali untuk mengetik, kita bisa tekan Q saja untuk quit. Lalu kita juga bisa gunakan CAT untuk mengambilkan eh, PYATS yang example job. Kita paste saja, kita enter. Ini sudah sesuai ya dengan modul untuk PYATS jobnya. Lalu langkah kelima, kita jalankan PYATS secara manual untuk memanggil eh, memanggil basic test case-nya dengan perintah PATS run job sampel. Kita copy dari sini dulu. PATS run job example basic example job.py. Ini kita sesuaikan dengan modul sharing common, sharing selection, ya sesuai. Lalu selanjutnya kita ke part 4. Kita gunakan Jenny untuk mengurai output perintah iOS. Pada bagian ini kita menggunakan Jenny untuk mengambil output iOS yang tidak teratur, mengurai menjadi output JSON. Kita masukkan dengan uh, perintah Jenny help. Kita tanya dulu apa saja yang bisa dilakukan oleh Jenny ini. Uh, sini komennya ada create develop div. Lalu kita untuk membuat file YML testbed, kita masukkan perintahnya. Di sini ada nama hostname-nya, kita masukkan CSR satu cafe, alamat IP-nya sekian sesuai dengan CRS satu cafe satu cafe-nya. Untuk saya 103 ya. Lalu untuk username-nya Cisco, kata sandinya Cisco 123, ini kita biarkan kosong untuk develop-nya. Langsung saja kita ke komennya. Ke komennya kita masukkan Jenny create testbed interactive encode password. Kita enter saja. Lalu akan keluar pertanyaan seperti ini, do all device have the same username? Kita klik no atau n, uh, klik dulu n. Lalu yang kedua kita juga klik n, sampai yang ketiga kita klik n. Lalu untuk device hostname-nya kita sesuaikan dengan modul CSR1 kaki, enter. Lalu untuk IP portnya kita masukkan sesuai dengan CSR 1000 saya, yaitu 3 tadi, 13 103 yang sudah saya pin di atas. Lalu username-nya Cisco. Lalu untuk passwordnya kita masukkan Cisco 123 tanda seru. Enter saja. Ini kita masukkan Cisco 123 tanda seru. Enter saja. Lalu kita label password kita kosong. Untuk SSH protokolnya kita masukkan SSH untuk copy dari sini, paste, enter
lagi. Lalu untuk iOS-nya kita menggunakan iOS XP, paste, enter. Lalu untuk more device kita klik no, kan tidak ada lagi device yang kita tambahkan. Lalu kita bisa gunakan file CAT untuk testbed YML dengan perintah cat YML testbed .yml. Enter. Sini sudah ada ya, IP 192.168.56.103 sesuai yang kita masukkan tadi. Lalu langkah kedua kita gunakan Genie untuk mengurai output dari perintah brief show IP interface ke dalam JSON. Sebelumnya kita cek dulu di CRF ini. Uh, Sebelumnya kita enable dan kita show IP interface brief ya. Ini 192.168.56.103. Lalu kita kembali ke modul tadi di sini ya. Ini sudah kita catat ya untuk IP-nya. Lalu kita copy saja ke Jenny show IP interface brief-nya ini di terminal VM. Enter. Kita enter lagi karena tadi passwordnya kosong. Kita tunggu saja ini. Nah, sudah sesuai ya, 192.168.56 dan sudah bisa sampai ke CSR 1000-nya. Sini, user Cisco has excited session. Sini sudah masuk ya. Lalu selanjutnya kita bisa ke eh, langkah ketiga, yaitu gunakan Genie untuk mengurai output dari perintah show version ke dalam JSON. Kita bisa menggunakan perintah Genie parse atau mengurai. Jadi kita masukkan saja perintahnya, kita paste, kita enter sini. Enable passwordnya kita enter lagi karena kosong ya. Kita tunggu saja di sini. Version CSR sini kita sesuaikan dengan modul sini ya, sudah sesuai ya. Untuk yang ditampilkan version sampai terakhir version 16.95. Lalu kita ke part selanjutnya, part 5. Kita gunakan Genie untuk membandingkan konfigurasi. Seperti yang Anda lihat, Genie dapat digunakan untuk menggunakan perintah show menjadi JSON terstruktur. Ini juga dapat digunakan untuk mengambil snapshot konfigurasi setiap tahun, mengotomatiskan penggunaan penyebaran terhadap lingkungan virtual, lalu dan juga dapat memecahkan masalah konfigurasi dengan melakukan perbandingan antar perangkat. Lalu kita langsung saja bandingkan di bagian 6 dan bagian 5 dan bagian 6, part 5 part 6. Kita langsung saja ke langkah 1, tambahkan alamat IP v6 ke CSS 1000 dengan perintah config interface gig 1. Kita masuk ke sini, kita dengan perintah, kita masuk dulu ke config-nya ya, config terminalnya. Setelah masuk ke config terminal, kita masukkan interface gig 1 interface, maksudnya interface, lalu kita enter. Setelah enter, kita masukkan ke IP address-nya ya, IP6 address. Bisa di copy ya, kita ketik aja 1 IPv6 address 21
8 titik 2 CAD 2 6 101 slash 4, enter saja langsung. Setelah itu langkah kedua kita gunakan Genie untuk memverifikasi konfigurasi dan mengurai output dalam JSON eh, di IPv6 tadi ya. Kita masukkan ke komennya sini. Kita gunakan komen Genie parse juga untuk show IPv6 ini. Kita enter. Untuk passwordnya kita enter aja karena kosong. Sini jadi pas summary-nya sini parsed struktur request interface.txt jadi file txt ya. Lalu selanjutnya kita cantumkan file yang dibuat oleh Jenny verify IPv6 1. Kita perhatikan ada dua file yang dibuat, yang satu dengan pihak kiri dengan konsol txt, yang satu parset txt. Kita bandingkan saja ya. Jadi di sini perbedaannya itu ada interface konsol txt dan parser txt. Lalu kita bisa gunakan eh, kayak perintah cat untuk memeriksa file konsol txt. Kita gunakan perintah cat verify ke file konsol txt tadi. Enter saja. Ini link lokal address-nya FE sesuai berbeda-beda ya. Sini yang kita masukkan. Lalu kita gunakan CHT juga untuk memeriksa file parser txt dengan perintah yang sama ke file parser txt. Enter saja. Ini keluar ya untuk JSON IPv6 IP-nya yang kita masukkan ini tadi. Lalu prefix flag-nya ada 64. Lalu di sini untuk yang kedua tadi ya. eh, Sesuai dengan yang di konsol. Lalu selanjutnya kita modifikasi atau ubah alamat IPv6 link lokal pada VMware CSR 1000 kb, tambahkan alamat IPv6 link lokal. Kita tambahkan ini ya, IPv6 ini. Kita buka dulu CSR 1000-nya. Di sini sudah, karena sudah masuk ke terminal configure terminal, kita langsung saja ketik IPv6 address FE 80 561 link lokal. Enter. Sudah ya. Lalu kita gunakan lagi Jenny untuk memverifikasi konfigurasi dengan perintah mas yang sama, Jenny parse PV6 yang kedua ya. Kita copy saja, paste lagi. Kita tunggu. Kita enter passwordnya, passwordnya tidak ada. Ya di sini Jenny parse connected.
Sini div can be found, eh, show IPv6 interface gig parset ya. Lalu selanjutnya ada yang kedua, kita juga yang kita verify dengan perintah ls1 verify. Kita lihat direktorinya. Ini ada yang konsol dan ada yang parser. Ini ya. Ini ada yang konsol dan ada yang parser sesuai ya. Di sini ada yang konsol juga, ada yang parser juga. Selanjutnya kita bisa juga gunakan CATG lagi untuk memeriksa setiap file yang berubah. Eh, kita copy saja untuk komennya, cat verify, enter. Di sini yang telah kita ubah di sini ff 56.2. Lalu bisa juga lalu kita juga buka yang untuk file parsesnya ya. Sini untuk yang parser sama ya, yang telah kita masukkan untuk IPv6-nya. Lalu selanjutnya kita ke step 5. Kita gunakan Jenny untuk membandingkan perbedaan antar konfigurasi. Kita langsung saja masukin command-nya yaitu Jenny diff different verify. Masuk saja. Ini ada different can be found at diff csr show IPv6 parset txt. Lalu kita gunakan CAT untuk melihat isi file yang berbeda dengan tanda plus, menambahkan tanda minus. Jadi tanda plus untuk penambahan dan tanda minus pengurangan. Copy saja dulu dari sini. Ya di sini tanda plus untuk penambahan ya sini, dan tanda minus untuk pengurangan. Ini ya. Lalu selanjutnya kita juga ke bisa ke bagian terakhir ya. Sini karena kita sudah lihat perbedaannya untuk yang parset dengan yang konsol ini ya. Lalu kita bisa juga lalu kita juga bisa untuk membersihkan lab dan investigasi lebih lanjut. Kita nonaktifkan virtual lab kita dengan perintah deaktif. Jadi nanti CSR 1000 kafinya ini akan hilang ya. Dan pernah tidak ada ya CSR 1000 kafinya uh, di awal directory. Lalu selanjutnya langkah kedua kita jelajahi lebih banyak kasus penggunaan PATS dan Jenny. Kita bisa mengcloning contoh dari Cisco Test Automatic dengan Explore PATS di GitHub dan ada banyak lagi. Kita bisa cari juga validasi net ops menggunakan Cisco PATS dan bisa juga ke Cisco GitHub di link yang sudah disediakan dari modul. Ya, mungkin saja kita untuk modul kali ini setelah membuat uh, file Jenny, kita telah menggunakan Jenny untuk menggunakan IPv, IP IPv6 dan kita juga uh,
telah mempelajari dasar-dasar PATS di awal tadi, eh, untuk konektivitas perangkat, pengurai dan API, serta eh, menggunakan file YAML. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.